Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Alif Hadrian, NPM 221506157 dari kelas PSTIA. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang konversi web framework yang dimana dosen penanggung jawabnya adalah Bapak Mahendra Pratama STMN. Pada semester ini, semester 5, saya mengikuti program Bangkit Cloud Computing. Dan pada video kali ini, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, saya akan menjelaskan konversi dengan web framework dengan mata kuliah web framework. Di sini saya akan menjelaskan korelasinya serta apa saja yang sudah saya buat pada program Bangkit Cloud Computing yang berhubungan dengan web framework. Sebelumnya, Bangkit Cloud Computing itu terbagi menjadi 3 sebagai fokus utamanya, yaitu penguasaan teknologi cloud, sertifikasi dari Google Cloud, serta penerapan konsep cloud computing secara praktis. Pada Bangkit Cloud Computing terbagi menjadi 2 platform belajar, yaitu Google Cloud Skill Boost dan Decoding. Nah, pada platform Decoding terdapat banyak sekali kelas-kelas yang saya sudah pelajari, tetapi terdapat beberapa kelas yang memiliki korelasinya dengan web framework, seperti belajar dasar pemrograman web, belajar dasar pemrograman JavaScript, belajar membuat aplikasi backend untuk pemula, belajar penerapan machine learning dengan Google Cloud, dan menjadi Google Cloud Engineer. Nah, seperti yang dapat dilihat, ini adalah silabus dari Bangkit Academy 2024 batch 2 pada platform decoding. Terdapat kelas memulai pemrograman untuk menjadi pengembangan software, pengenalan logika pemrograman, belajar Git dan GitHub, belajar dasar pemrograman website, belajar dasar pemrograman JavaScript, dan masih banyak lagi lainnya. Dan yang memiliki korelasinya dengan web framework adalah kelas-kelas berikut ini. Nah, pada Bangkit Cloud Computing 2024 batch 2 ini, saya telah menyelesaikan beberapa proyek yang berkaitan dengan web framework, baik itu front-end maupun back-end-nya. Nah, beberapa di antaranya adalah Bookshare API, Asclepius Web Server, serta Mulia Web Server, ML Web Server, Rock Paper and Scissors, dan yang terakhir adalah Capstan LLM for SEO Audit. Capstan LLM for SEO Audit ini adalah tugas akhir saya pada program Bangkit Academy 2024, yang dimana saya mengerjakan sebuah tugas berupa website sebagai Google Cloud Developer. Nah, pada Capstan LLM for SEO Audit ini saya bekerja untuk sebuah company agensi digital, yaitu Bizagi, yang terdapat di Jakarta. Nah, pada Capstan ini, seperti yang sudah saya jelaskan, saya berperan sebagai Google Cloud Engineer, serta saya berperan sebagai full stack developer yang menangani baik itu front end maupun back end-nya. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan secara garis besar project yang sudah saya buat dengan menggunakan teknologi web framework. Yang pertama adalah Bookshare API. Nah, di sini terdapat repository yang berkaitan dengan Bookshare API pada akun GitHub saya sendiri. Ini adalah akun GitHub saya, Ivalhad. Nah, ini adalah akun GitHub saya. Nah, pada Bookshare API backend ini, saya menggunakan framework Hapi. Nah, framework Hapi adalah framework yang menggunakan bahasa JavaScript yang menggunakan runtime berbasis Node.js. Nah, pada project kali ini terdapat beberapa fungsi dari web server ini. Yang pertama adalah untuk menambahkan buku, mengambil seluruh buku, mengambil buku berdasarkan ID, mengedit buku, dan menghapus buku. Nah, terdapat beberapa metode, yang dimana ada metode post itu pada path-nya /books untuk melakukan menambahkan buku dengan handler add book handler. Yang selanjutnya ada metode get pada path /book juga, yang handlernya itu adalah get all book. Selanjutnya ada metode get yang dimana path-nya itu adalah /book ID untuk mendapatkan buku berdasarkan ID. Selanjutnya adalah put, yang dimana untuk mengubah atau mengedit, yang dimana path-nya itu adalah /book ID, dan yang terakhir adalah melakukan hapus atau delete dengan menggunakan ID-nya.
Oke, selanjutnya adalah ada Aspecius Web Server. Nah, pada Aspecius Web Server ini, di sini adalah submisi akhir penerapan machine learning dengan Google Cloud. Nah, pada kelas, nah ini penerapan machine learning dengan Google Cloud. Nah, pada project ini adalah project untuk mendeteksi apakah dia itu terjangkit kanker kulit ataupun tidak menggunakan teknologi AI. Nah, teknologi AI-nya sudah diberikan modelnya dari decoding itu sendiri, dan tugas kami sebagai peserta Bangkit Cloud Computing adalah membuat web server untuk menjalankan sistem di baliknya. Nah, di sini saya menggunakan Nah, di sini saya menggunakan HAPI juga sama karena pada decoding ini pada kelas-kelasnya, pada kelas backend-nya itu menggunakan framework HAPI yang dimana menggunakan bahasa JavaScript dan berbasis Node.js. Nah, di sini bisa dilihat ada package JS on-nya. Nah, di sini ada dependensinya. Di sini saya menggunakan teknologi Google Cloud Firestore untuk menyimpan datanya, HAPI untuk web framework. Nah, di sini adalah web framework backend untuk membuat servernya. Selanjutnya ada TensorFlow, TensorFlow.js untuk mendeteksi gambarnya, dan .env untuk melakukan konfigurasi dengan sistem environment-nya. Nah, di sini terdapat beberapa fitur, yaitu untuk mendeteksi apakah dia ini terdeteksi sebagai kanker ataupun tidak. Nah, di sini ada interface service-nya. Nah, di sini apabila gambarnya itu terdeteksi cancer atau kanker, maka penyakit kanker terdeteksi, silakan pergi ke dokter, dan apabila tidak terdeteksi, penyakit kanker tidak terdeteksi. Nah, apabila terjadi kesalahan pada upload gambar ataupun pada gambar yang digunakan itu terdapat error, maka akan menghasilkan terjadi kesalahan dalam melakukan prediksi. Nah, di sini juga ada rutenya yang dimana menggunakan metode post untuk memposting atau mengirimkan gambar untuk melakukan prediksinya, dengan handlernya itu adalah post predict handler dengan path-nya /predict. Nah, di sini ada payload-nya itu multipart /from data. Di sini mengizinkan bahwa user untuk mengirimkan foto berupa foto, yang dimana multipart-nya adalah true. Nah, di sini mengizinkan user untuk mengirimkan foto kulitnya. Nah, selanjutnya adalah Serta Mulia Web Server. Nah, Serta Mulia Web Server ini adalah sebuah kelas latihan pada decoding pada kelas belajar penerapan machine learning. Di sini ini adalah kelas latihan nyata dalam dunia nyata. Nah, pada project ini itu untuk mendeteksi 3 jenis penyakit kulit. Nah, sebelum saya masuk ke dalam 3 jenis penyakit kulitnya, di sini saya akan menjelaskan dependensinya terlebih dahulu. Yang pertama, saya menggunakan Firestore sebagai database-nya. Selanjutnya, saya menggunakan HAPI. Nah, seperti biasa, saya menggunakan framework backend HAPI sebagai untuk membuat servernya dengan menggunakan bahasa, tentu saja bahasa JavaScript dengan runtime-nya adalah Node.js. Selanjutnya menggunakan TensorFlow.js untuk sebagai modelnya, dan .env untuk melakukan konfigurasi dengan lingkungan environment-nya. Nah, di sini saya menggunakan HAPI. Nah, seperti bisa dilihat pada berkas server.js-nya. Nah, di sini juga saya ada perintah untuk silahkan gunakan foto lain. Nah, untuk rutenya itu sendiri, saya menggunakan metode post untuk melakukan postingan, yaitu melakukan posting post predict handler pada handlernya, dan path-nya itu adalah /predict. Nah, di sini juga ada payload load-nya. Nah, di sini ada allow multipart /form data, ini untuk mengizinkan user mengirimkan foto ke dalam sistemnya, di mana multipart-nya adalah true. Nah, pada sistemnya terdapat tiga jenis penyakit. Yang pertama adalah melanocytonephus, squamous cell carcinoma, dan vascular lesion. Nah, ini adalah
penyakit-penyakit yang dapat dideteksi pada sistem web server ini. Apabila kita sebagai user telah memberikan foto yang berkaitan dengan 3 penyakit itu. Nah, apabila tidak terdeteksi, maka akan terjadi kesalahan input. Oke, selanjutnya adalah ML Web Server Rock Paper and Scissors. Nah, di sini ada dependensinya, yaitu menggunakan framework HAPI juga sebagai backend frameworknya dengan menggunakan bahasa JavaScript, dengan runtime-nya adalah Node.js dan menggunakan TensorFlow.js. Nah, di sini adalah ada modelnya, model untuk batu gunting kertasnya. Nah, pada sistem ini ada untuk mendeteksi apakah gambar yang dikirim itu batu, gunting, atau kertas. Nah, di sini menggunakan metode post dengan path-nya itu adalah /predict. Nah, di sini ada if paper, itu ada resource-nya paper, if rock adalah rock, dan else-nya adalah scissors. Oke. Selanjutnya adalah yang terakhir, itu ada Capstan LLM for SEO Audit. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, pada project Capstan LLM for SEO Audit, saya bekerja dengan company, itu adalah company Bizagi. Nah, pada company Bizagi ini, saya mendapatkan tantangan untuk membuat sebuah website LLM for SEO Audit, yang dimana saya juga menggunakan teknologi LLM, Large Language Model, untuk melakukan deteksi otomatis pada data-data SEO audit yang telah kami terima dari klien kami. Nah, kita langsung ke websitenya. Nah, ini adalah websitenya. Nah, websitenya adalah seperti ini. Nah, ini ada tombol startnya. Di sini kita bisa login sebagai admin, dan passwordnya ini adalah passwordnya rahasia ya, jadi tidak bisa dipublikasikan. Nah, di sini ada beberapa fitur utama, yaitu ada fitur logout tentu saja, ada fitur create audit, fitur view detail, fitur edit, fitur download PDF, dan yang terakhir adalah fitur download. Nah, pada project kali ini saya menggunakan beberapa teknologi, baik itu dalam front end-nya maupun back end-nya. Nah, pada front end-nya, ini adalah pada front end-nya. Nah, pada front end-nya, saya menggunakan .env sebagai konfigurasi sistem environment-nya, Firebase sebagai database utamanya, menggunakan Firebase, dan HTTP server untuk melakukan konfigurasi HTTP server. Nah, untuk framework-nya itu terdapat dua. Nah, baik itu front end maupun back end. Pada front end-nya, saya menggunakan framework Bootstrap. Kenapa saya menggunakan framework Bootstrap untuk front end-nya, terutama untuk membuat UI-nya? Nah, karena Bootstrap itu sangat mudah untuk digunakan sebagai UI framework front end, dan pasti mudah untuk digunakan. Nah, karena mengingat waktu Capstan saya ini hanya kurang dari 1 bulan, sekitar 3 minggu beberapa hari. Nah, maka dari itu sebagai full stack developer, saya menggunakan Bootstrap sebagai framework UI front end-nya. Nah, di sini seperti contoh ada di index. Ini dihapus saja ya. Nah, ini ada index. Nah, di sini ada saya menggunakan CDN JS Deliver .NET npm Bootstrap. Nah, di sini saya langsung memanggil kelas CSS Bootstrap-nya untuk diimplementasikan terhadap front end saya. Nah, untuk backend-nya itu sendiri terdapat beberapa dependensi pada sistem backend-nya. Yang pertama itu ada Google Cloud Firestore sebagai database pada Firestore-nya. Itu selanjutnya ada Axios, itu untuk melakukan request API. Nah, selanjutnya ada Bicrypt.js. Nah, ini untuk melakukan inskripsi password pada sistem login. Nah, ini adalah itu adalah cross resource sharing untuk berbagi resource. Karena apa? Karena di sini saya melakukan hostingnya dua ya, pada front end-nya, domain front end, nah maupun domain back end. Nah, maka dari itu diperlukan cross sharing resource untuk melakukan pertukaran agar
dua domain dapat saling bertukar informasi. Nah, selanjutnya ada .env, itu untuk melakukan konfigurasi pada environment-nya. Selanjutnya ada Express. Nah, pada project kali ini saya tidak menggunakan HAPI sebagai web framework backend untuk membuat servernya. Kenapa? Karena pada Capstan ini kami, para cloud computing, itu dibebaskan memilih framework apa saja untuk melakukan build-nya. Nah, maka dari itu saya menggunakan Express karena apa? Express itu sebelumnya memang saya sudah pernah belajar Express dan saya lebih mengerti Express dibanding HAPI. Nah, maka dari itu saya menggunakan Express karena sintaksinya juga lebih simple. Nah, yang dimana Express ini menggunakan bahasa JavaScript dan pada project backend ini saya menggunakan runtime-nya itu adalah Node.js. Selanjutnya ada Firebase admin, itu untuk melakukan konfigurasi sebagai adminnya. Nah, selanjutnya ada OpenAI. Kenapa saya menggunakan OpenAI? Karena pada project kali ini menggunakan LLM, yaitu Large Language Model, yang dimana saya menggunakan API dari OpenAI. Nah, saya melakukan hit kepada API OpenAI untuk mengirimkan data SEO audit kepada OpenAI. Dan dari OpenAI itu akan dikirimkan hasilnya kepada sistem backend saya. Nah, di mana dari sistem backend itu akan ditampilkan pada UI-nya. Nah, selanjutnya ada PDF Kit, yaitu untuk melakukan download PDF-nya, dan Puppeteer itu untuk melakukan konfigurasi dengan Google Chrome-nya. Dan selanjutnya ada UUID. UUID ini untuk melakukan untuk membuat ID secara random untuk setiap SEO audit yang telah saya inputkan sebagai admin untuk melakukan rekomendasi terhadap data-data yang telah dikirimkan. Nah, lanjut langsung ke dalam websitenya. Nah, di sini sebelumnya saya sudah melakukan namanya SEO audit. Nah, di sini sebagai contoh bisa kita download ya. Sebagai contoh kita akan melakukan fitur delete terlebih dahulu. Nah, fitur delete. Nah, di sini ada sebuah notif ya. Oke. Nah, delete successful. Nah, itu sudah terdelete ya, sudah terdelete. Nah, sebelumnya karena ini bersifat company ya, jadi saya tidak bisa membuka secara lebih gamblang teknologi di dalamnya, seperti apa namanya, seperti database-nya sebagai segala macam ya. Tapi akan ada ini cut aja. Ini mulai dari sini. 1, 2, 3. Nah, sebelumnya saya sudah melakukan beberapa uji coba pada pengembangannya. Di sini dapat terlihat date-nya itu adalah bulan 12, tanggal 15 2024. Nah, di sini saya bisa melakukan yang pertama adalah delete dulu ya. Nah, delete karena paling gampang. Sebagai contoh kita delete yang ini. Nah, ini bisa kita delete. Nah, ini bisa delete successful. Nah, delete successful. Di sini kita bisa reset, bisa refresh. Nah, ini kita bisa refresh dan tetap hilang karena di database-nya juga sudah hilang. Selanjutnya di sini kita bisa melakukan view detail. Nah, sebagai contoh view detail. Nah, ini adalah audit detailnya yang sudah saya inputkan sebelumnya. Nah, ini adalah hasil dari LLM yang secara otomatis ke generate ya, secara otomatis terbuat. Di sini ada rinciannya seperti GTmetrix-nya, regularly monitoring the GTmetrix performance to ensure to load data. Di sini ada sarannya dan saran secara menyeluruhnya. Nah, di sini juga saya bisa melakukan create audit. Nah, sebagai contoh, kita akan melakukan create audit. Kita kasih nama saja Hadrian dengan website URL-nya itu website saya sendiri, ivalhat.vercel. Nah, di sini kita bisa melakukan analisis secara otomatis untuk
PageSpeed Performance, PageSpeed Accessibility, PageSpeed Best Practice, dan PageSpeed SEO. Nah, ini kita mencet saja. Nah, kita tunggu. Nah, sebentar lagi kita menunggu, kita melakukan mengisi yang lainnya, seperti audit date, get thematics grade. Sebagai contoh, kita masukkan CJB, get thematics performance-nya kita masukkan 100. Nah, ini sudah terlihat ya, PageSpeed Performance, PageSpeed Accessibility, PageSpeed SEO, dan PageSpeed Best Practice itu sudah terisi secara otomatis. Nah, selanjutnya kita masih melakukan yang lainnya saja, isi secara manual. Broken link count, sebagai contoh kita jangan masukkan broken link ya, anggap saja tidak ada broken link. Duplicate kontennya kita 50 saja, nggak apa-apa. Commonnya juga 50. Nah, 60 nggak apa-apa. Mobile friendly-nya yes. Unique content tag-nya itu 60 boleh. Meta title, misalkan halo semuanya. Meta description, website, event. Nah, ini secara otomatis ada terhitung ya. Nah, ini H1 headernya ya. Ini kita kasih aja satu-satu untuk setiap headernya. Nah, ini meta keywordnya halo. Nah, SEO tekniknya kita contoh, kita checklist saja semua. Nah, setelah melakukan semua terisi, kita bisa melakukan get recommendation. Nah, get recommendation ini dari data ini akan dikirimkan ke dalam API OpenAI. Nah, dari API OpenAI itu akan dianalisis. Nah, hasil dari analisis yang OpenAI lakukan, nah ini sudah selesai ya, audit dan successfully. Nah, karena ini sudah selesai, maka dari OpenAI dikirimkan kembali ke website saya. Nah, begini oke. Nah, ini sudah terlihat notes-nya ya. Ini secara otomatis terbuat dari OpenAI. Nah, ini get matrix-nya, get-nya maintain correct optimization. Nah, ini menggunakan bahasa Inggris ya. Karena apa? Kenapa menggunakan bahasa Inggris? Karena ini permintaan dari company-nya menggunakan bahasa Inggris. Oke, di sini ada summary-nya juga. Ini kita bisa submit. Submit. Oke. Udah berhasil terkirim. Nah, langsung kita home. Nah, seperti yang tadi, Hadrian. Nah, ini ada tanggal 1 bulan 1 tanggal 19 2025. Oke, tadi create sudah, view detail sudah, dan delete sudah. Nah, sebagai make sure lagi view detail untuk Hadrian, client name Hadrian. Nah, ini sudah tersave ya. Hadrian, Vercel app. Nah, broken linknya tadi 0. H1-nya juga 1 semua, open replicnya not implemented. Nah, seperti itu. Nah, kita juga bisa melakukan edit. Nah, sebagai contoh kita akan melakukan edit pada client name Hadrian ini. Nah, kita melakukan edit sebagai contoh kita jadi matrixnya jadi A ya. Kita jadi A dan mana tadi? Kayaknya ada yang ini. Nah, ini upper gap statusnya kita implemented. Nah, udah ya. Atau sekalian kita ganti namanya ya. Kita ganti jadi Alif. Atau enggak kita jadi Farhat saja. Nah, ini bisa kita melakukan get rekomendasi lagi. Nah, karena ini tadi kan get rekomendasinya B ya, kita bisa get rekomendasi ulang. Karena terjadi perubahan data. Nah, yang tadinya B sekarang kita ubah jadi A. Maka data yang sudah diperbarui akan dikirim lagi ke OpenAI melalui API-nya. Dan setelah melakukan analisis dari OpenAI-nya, maka akan dikirimkan lagi ke dalam backend web servernya. Ini sudah ya, oke. Nah, ini sudah namanya berubah. Kita match-nya sudah jadi A. Nah, notes-nya juga sudah berubah semua. Summary-nya juga sudah berubah. Kita melakukan save. Oke. Sudah berubah. Yang tadinya Hadrian jadi Farhat. Nah, setelah melakukan create audit sudah, view detail sudah, edit sudah, delete sudah, dan yang terakhir adalah download PDF. Nah, kita akan bisa mendownload hasil dari yang sudah kita lakukan, yang sudah kita inputkan, yang sudah kita dapatkan datanya. Kita tunggu sebentar. Nah, ini adalah PDF-nya sudah terdownload. Nah, sebelumnya saya sudah melakukan percobaan ya 32 menit yang lalu untuk melakukan download PDF. Nah, ini sudah
adalah hasil report dari SEO Audit Report for Evalhat, yang dimana ada audit date-nya, tanggal sekarang, website-nya juga ada. Nah, di sini ada PAS ini adalah untuk lulus ya, bahwasanya nah ini adalah yang sistemnya, yang dimana apabila performanya itu bagus maka dia akan pass atau lulus, dan yang lainnya seperti no broken link, yang berarti tidak ada link yang error. Nah, ini is very good katanya. Nah, di sini ada suggestion adalah kesimpulan yang didapatkan dari LLM OpenAI-nya. Nah, baik, create audit sudah, view detail sudah, edit sudah, download PDF sudah, dan delete sudah. Nah, ini ada lagi sistem logoutnya, jadi kita bisa melakukan logout. Nah, apabila kita melakukan salah login ya, sebagai contoh Adrian gitu ya. Ya, passwordnya asal aja. Nah, ini tidak bisa login ya. Nah, user not found. Karena apa? Karena di database-nya itu tidak terdeteksi usernya. Nah, saya tidak bisa menunjukkan database-nya karena terkait perizinan dari perusahaan yang saya ikuti. Jadi ada beberapa data yang bersifat internal rahasia di dalam perusahaan ini, karena saya mengikuti Capstone-nya ini adalah Capstone Company, bukan Capstone berdasarkan kelompok yang saya buat. Baik. Itu tadi adalah beberapa project web framework yang sudah saya buat selama saya mengikuti program Bangkit Academy. Baik, terima kasih. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.